Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali Ibu, namanya siapa? Namaku Ari Indriani. Ari Indriani, saya panggil Mbak Ari ya? Jangan. Apa panggilnya? Panggilnya Indri. Indri, Mbak Indri. Aja. Mbak Indri dari mana? Aku dari mana ya? Yang keras, suaranya yang keras. Aku dari Cilacap. Cilacap. Iya, kaget loh. Ini Mbak Indri, umurnya berapa sih? Hari ini kita akan mengangkat tema yang harus kita angkat. Harus kita ketahui. Yaitu mengenai pintu masuk setan pada diri manusia. Setan ada, manusia ada, jin ada. Jin dengan setan itu sama nggak sih? Beda. Beda kan? Cuma pembentukannya sama. Pembentukannya sama-sama dari api. Manusia dari tanah, malaikat dari cahaya. Ini kan beda tuh, ini dari tanah, ini dari api. Memang bisa masuk si setan tersebut ke manusia. Kalau memang secara tertulisnya memang nafsu itu setan, nafsu yang tidak baik itu setan. Jadi yang sudah dilarang oleh Allah Ta'ala itu biasanya itu setan. Jadi kalau dilarang itu macam-macam cara Allah itu melarang untuk kita yang muslim itu macam-macam cara melarangnya. Kayak ada dilarang untuk makan daging babi, itu jelas larangan. Tapi ada larangan yang dengan kata-kata yang sangat bagus. Kita nggak tahu kalau itu larangan. Contoh, mamanya lintalahum. Artinya apa? Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Nah, berarti ini anjuran sebagai seorang muslim itu berkata lemah lembut. Jika tidak melakukan lemah lembut itu berarti dosa. Iya. Sebenarnya itu cara Allah itu mendidik kita seperti itu. Nah, kalau itu berarti akan ada setan masuk. Jadi salah satu pintunya itu. Iya. Itu sudah diceritakan kalau Allah sudah menyuruh lemah lembut, kita keras, kasar, tuh setan masuk. Seperti itu. Jadi kayak umpamanya Allah salah satunya menceritakan tentang fa'fu anhum. Ya, artinya adalah maafkanlah mereka. Nah, ini anjuran Allah bagi kita seorang muslim, kalau dimarah atau gimana, itu kita memaafkan seseorang. Jika kita tidak memaafkan, atau kita malah marah yang tidak kenal itu, masuk setan. Nah, pertanyaan saya, kalau namanya masuk, ada keluar. Kalau ada yang masuk, berarti ada tempat masuk, ada lubang atau pintu atau apapun. Dari mana masuknya? Ya, kalau itu saya memang belum pernah melihat dan menerima setan masuk ke dalam tubuh manusia, belum pernah. Keluar? Ya, belum pernah tahu saya. Karena kalau saya nanti melihat setan, nanti mirip sama seperti Nabi Adam digoda setan nanti di sono. Oh iya. Kan beda. Tapi ada diriwayatkan nggak masuknya dari mana gitu? Katanya bisa dari segala macam ya dari. Sebenarnya setan itu salah satunya yang masuk ya istilahnya kalau orang biasa dari lubang-lubang di tubuh seperti itu. Telinga, hidung, mulut, kemaluan. Seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau saya amati, ini harus kita ketahui bedanya setan dan jin itu harus ada bedanya. Bedanya gimana? Bedanya kalau jin itu secara fisik kelihatan. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan, bisa dilihat oleh manusia-manusia normal gitu. Jin? Jin itu bisa dilihat oleh orang biasa, itu tergantung jinnya aja dia memperlihatkan. Itu jinnya, itu tuh kemauan jin atau kemauan manusia bisa terlihat? Itu bisa kemauan jinnya sendiri, karena jinnya sendiri itu sebenarnya punya keistimewaan. Dia itu kalau mau menampakkan diri, dia itu hanya cuma konsen ke arah manusia yang dituju. Ke arah konsen manusia, umpamanya saya jin nih. Saya ingin ngobrol sama Mas Irfan. Ya cuma jin itu dituju ke Mas Irfan aja, yang lain ibu nggak tahu. Jadi Mas Irfan ngomong sama siapa? Nah kan bingung, tadi saya ngomong sama seseorang, masa ibu nggak lihat gitu. Bentuknya bisa macam-macam? Macam-macam. Kalau jin itu ada yang bentuknya kayak manusia. Kemudian pocong itu jin. Pocong itu jin pocong bentuknya seperti itu. Jadi kalau setan pocong nggak ada jin itu. Genderuwo itu jin, kuntilanak jin.
Ini tinggal nambahin putih aja udah. Terus tapi tiap negara kok beda-beda ya? Ya kan jinnya beda-beda. Kalau sini kan jinnya kan kita kan hidungnya kan nggak mancung-mancung, sono beda. Enggak. Kayak kau sana tuh kan dari cerita kau sana taunya di film ya. Iya. Kau sana itu kan Dracula. Ada. Zombie. Dracula gitu. ada, bener ada. Oh. Serius ada. Dracula emang ada. Jadi dia sendiri emang bisa dari kelawar kemudian jadi orang seperti itu. Jadi itu juga jin Dracula. Ya kalau pas dia jadi manusia ya klimis itu kayak di film. Klimis, ganteng tapi pucet wajahnya. Pucet kayak orang mati itu. Iya. Ya kayak gitu. Terus bersuara ada yang misal maaf ya, yang tadi putih-putih gitu suka bersuara yang rambut panjang itu beneran? Kalau bersuara dia relatif jarang, tapi kalau yang begitu biasanya hanya ketawa aja. Ketawa, hihihi. Kalau enggak nangis. Hihihi. Gitu. Kalau yang pocong biasanya cuma gitu. Ustaz jangan kagetin. Enggak ngagetin, saya udah enggak kapok saya ngagetin. Aduh, jadi itu tuh tidak hanya Itu jin, bukan setan. Jadi kalau jin itu dibilang, tuh setan, marah dia digituin. Iya beneran serius, ibu manusia, ibu dibilang, setan lu, marah pasti ya. Bener ya Bu ya? Oh gitu. Iya, Jadi sama. bedanya setan dan jin itu salah satunya kalau jin itu bisa menampakkan diri dan pasti itu bukan jin yang baik ya. Oh belum tentu juga, jin baik juga bisa tapi hanya orang-orang tertentu yang dimunculi. Oke. Tapi ini orang tertentu beda dengan asumsi orang Iya. biasa Sementara ya. kalau setan nggak bisa dilihat. Oke. Dan yang jelas mereka itu ingin sekali mencari celah untuk bisa masuk ke manusia. Ya, dan itu jin. tergantung dari perilaku kita. Ya. Perilaku yang disukai oleh jin dan setan itu salah satunya adalah suka marah. Ya, perbuatan buruk. Putus asa. Berani sama orang tua, suuzon, gibah. Ya, kemudian mencaci orang, kemudian berkata tidak baik. Kemudian meledek orang lain. Okay. Orang tua dibinatangkan, kan biasa itu Ya bercandanya Allah. kan begitu. Jadi banyak itu celah-celah jin dan setan itu masuk. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu Amin. ya, karena hal itu sebetulnya sudah jelas dilarang oleh Dilarang agama kita oleh ya. agama, jangan. Pertanyaan yang terpilih adalah banyak sekali. Ini dia dari Ferry Junaidi. Kalau manusia bisa dimasuki jin, apakah malaikat penjaga tidak mengusir jin tersebut? Mengingat kita disertai dengan malaikat penjaga masing-masing. Jazakallah. Ferry Junaidi. Pertanyaan bagus. Kan kita ada rokib atid. Sesama goib. Ketika jin mau masuk, emang mereka diam aja. Emang mereka gak bisa menjaga juga. Tidak ngusir. Silakan Ustaz. Sebenarnya inilah jadi kebingungan kita sebagai seorang muslim, banyak yang tidak tahu. Saya cerita banyak yang tidak tahu. Karena malaikat itu memang nantinya malaikat itu insya Allah tidak ada kematian dalam malaikat. Jadi pada waktu nanti kiamat malaikat tetap nanti beliau ada di surga. Kemudian setan tidak ada kematian dari setan kecuali jin. Nah, ini beda nih. Jin dan manusia mati. Kalau manusia ada kiamat sughra, ada kematian biasa umur, kemudian kiamat kubra. Nah pada waktu jin sendiri matinya pada kiamat kubra. Itu mati. Jadi jin itu sudah tahu. Jin itu sudah tahu kalau nanti kiamat dia mati, banyak yang sudah tahu. Iya. Ini jin sendiri ya, ini jin nih. Nah, kemudian antara malaikat, kenapa malaikat penjaga kita tidak mau ngusir? Nah, persoalannya malaikat itu disuruh menjaga manusia bukan untuk ngusir jin. Tetapi mencatat perilaku manusia sehari-hari. Karena malaikat adalah makhluk yang paling patuh. Patuh kepada Tugasnya perintah Allah Ta'ala. mencatat. Ya, mencatat. Ada jin masuk, biarin. Karena jujur aja, level jin dengan malaikat ini beda. Malaikat itu tidak bisa dilihat. Sama seperti setan, tidak bisa dilihat. Tapi kalau jin itu masih bisa, orang biasa bisa ngelihat aja. Itu normal itu menurut saya. Kayak lihat manusia di sini sama manusia ngumpet gitu-gitu aja. Nah, inilah bedanya jin dengan malaikat. Malaikat menjaga kita itu bukan, malaikat itu pesuruh kita. Kayak umpamanya ada manusia yang punya anjing di halaman, nanti ada yang ini. Enggak seperti itu. Malaikat ini hanya patuh pada perintah Allah Ta'ala. Tugas malaikat itu masing-masing. Ada yang memberi rezeki lewat mana, ada yang memberikan hidayah, ada yang memberikan rahmatnya. Semuanya seperti itu. Nah ini tugasnya malaikat.
Nah, kalau jin sendiri, jin ini dia masuk itu melalui salah satunya adalah sifat manusia. Salah satunya yang disukai setan itu nafsu, nafsu yang tidak baik, nafsu yang selalu melanggar perintah Allah. Nah, setannya memang membisikkan di hati, jinnya secara fisik masuk ke tubuh manusia. Jin. Jadi setannya masuknya di hati yang bisik-bisikin itu bukan bisikin yang didengar kita loh ya. Bisikin itu kayak mamanya kita berpikir, aku mau ini aku mau nyuri begitu itu setan. Gerentas hati miranya. Gitu Apa dia. itu namanya? Ya itu. Tapi kalau ada di sini ngomong, ya di sini ada ngomong nih, sama di sini ngomong itu bukan setan, itu jin yang ngomong. Tapi nanti ada beberapa hal antara jin dengan dajjal itu ada bedanya. Bedanya lagi Cara ada. ngomongnya itu beda. Oke, tapi mengenai tadi tugas malaikat itu apa dan sebagainya itu udah dijelaskan di Al-Quran juga. Sudah sih. dijelaskan dalam Quran, dalam hadis itu sudah dijelaskan banyaklah cerita. Jadi nggak bisa malaikat itu menjaga kita. Bagaimana menjaga siang malam itu bukan menjaga agar kita tidak terkena santet. Nggak ada malaikat menjaga agar kita tidak terkena santet. Nggak ada. Jadi emang nggak ada tugasnya begitu, nggak ada. Jadi tugasnya hanya mencatat kalau raqib atid, kemudian itu ya malaikat penjaga kita. Ya. Kalau kita berbuat jelek ya atid yang nulis, kita berbuat baik karena Allah Ta'ala, raqib yang menulis seperti itu. Oke, dan nanti catatannya tersebut akan Dilaporkan pada Allah nanti Ta'ala. ketika nanti penghitungan. Bukan hanya perhitungan, hampir setiap malam dilaporkan. Iya. Ya. Kalau jin dihitung juga nggak sih nanti? Jin sama dihitung. Jadi kalau mamanya jin pocong maunya, ya dia sendiri nanti kalau mamanya diajak masuk Islam dia nggak mau, ya sampai akhirnya dia akan menjadi pocong. Mempertanggungjawabkan Pocong juga. di akhirat, ya pocong di neraka nanti dia. Karena pada dasarnya diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah itu sendiri betul. ya. Oke. Iya. Sip kalau begitu Ustadz. Iya. Sudah terjawab ya berarti Ferjin. Insya Allah ya ada bedanya jin, malaikat, manusia, setan, ya genderuwo, kuntilanak. Udah Oke. Kita lanjutkan pertanyaan boleh Ibu? Mau? Bapak juga mau? Kita ke belakang dulu. Tadi saya lihat ada yang pakai kursi roda di belakang bersama dengan suaminya, boleh Ustadz ya? Boleh, Jadi boleh. pas mau masuk, yuk duduk sini. Sama Mbak Mala ditemenin ya? Ditemenin ya? Iya, sama Mbak cantik. Oke, duduk. Saya mau ngobrolnya dengan siapa ya? Bisa kenalan nggak? Kita bisa kenalan. Namanya siapa? Oh, namaku. Iya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali Ibu. Namanya siapa? Namaku Ari Indriani. Ari Indriani. Saya panggil Mbak Ari ya. Jangan. Apa panggilnya? Panggilnya Indri. Indri, Mbak Indri. Aja. Mbak Indri dari mana? Aku dari mana ya? Yang keras, suaranya yang keras. Aku dari Cilacap. Cilacap. Iya, kaget loh. Ini Mbak Indri, umurnya berapa sih? Berapa? Oke, aku ngobrol, ini suami Mbak Indri ya? Coba aku ngobrol dulu sama suaminya. Mas, namanya siapa Mas? Basroil. Apa? Basroil. Basroil. Mas Basroil, sudah lama menikah dengan Mbak Indri? Udah dari tahun 2009. 2009, wah sudah cukup lama ya. Kurang lebih 9 tahun. Iya. Ya, mau 10 tahun. Iya. Sudah punya keturunan. Alhamdulillah sudah. Iya. Mbak Indri, sebentar dulu kakak. Apa gimana? Coba Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ari Indriani Pak Ustadz. Iya. Aku dari Cilacap. Terus ngomong apa lagi ya? Mau nanya apa? Oh, Pak Ustadz mau nanya apa? Bukan, Mbak Indri mau nanya apa ke Pak Ustadz? Aku mau nanya apa? Aku lupa sih. Atau mau ditanya sama Pak Ustadz? Iya. Aku tanya sama aku boleh nggak? Enggak mau. Maunya sama Ustadz. Pak Ustadz mau nanya apa? Pak Ustadz mau nanya apa coba? Mau nanya apa ya aku ya? Udah cantik belum ya Pak Ustadz ya? Kenapa? Udah, alhamdulillah. Sama ibu ini cantikan mana? Cantikan Cantikan Mbak Mbak Indri. Indri. Ini juara 2, Mbak Indri juara 1. Makasih ya Pak Ustadz ya. Iya, oke. Iya. Mbak Indri, suaminya namanya siapa? Aku takut sama Pak Ustadz. Apa? Kenapa? Aku takut sama Pak Ustadz. Takut kenapa? Takut kenapa? Aku nggak mau didoain sama Pak Ustadz. Nggak ada yang mau doain juga ya Pak Ustadz? Emang iya,
Iya, Lucu ya ayah? lucu. Ya Allah. Pingsan lagi. Yaudah, aku nanya ke suaminya lagi. Suka seperti ini? Belum pernah. Baru kali ini. Jadi datang ke sini tadinya maksudnya buat apa? Niatnya sih pengen berobat. Sebelumnya udah ngerasain. Berobat karena? Karena udah pernah ngerasain yang nggak Waktu enak lah gitu. waktu lihat acara Gara-gara ini nonton maksudnya. acara ini Ya atau sebelum? sebelumnya udah kurang lebih Cerita ya Pak Ustadz. Kemarin pagi ya aku kan gini. Melihat Pak Ustadz di TV. Terus aku ngikutin amin, amin. Terus tangguh gini. Pingsan lagi. Jadi betul yang diceritakan? Iya, betul. Lagi nonton, Iya, lagi kemarin doa, pagi. ikut mengamini. Iya. Terus dia kayak berontak begitu. sebelumnya nggak pernah? Sebelumnya nggak pernah. Kaget dong masnya? Iya. Sebelumnya emang udah kayak ya dia sering ngeluh gitu. Ngeluh apa? Di sini kayak sakit, terus di sini sakit, ya. Terus Berat di sakit berat berat di di sini sini, ya. gitu. Di tenggorokan. Aku pengen ngomong. Boleh. Tapi ngomong apa ya? Ini kurang cantik itu. Cantik. Udah. Cantik ya. Oke, ngomong apa? Udah cantik. Gimana? Katanya disuruh ngomong sama A. Irfan. Tapi ngomong apa? Kemarin pagi ngaminin. Iya. Terus tiba-tiba kenapa? Saat ini sebetulnya apa? Iya, Kenapa? ini yang saya mau tanya sama suaminya, barangkali suaminya tahu sih ya. Ada suatu kejadian belum? Ada suatu kejadian nggak pada waktu itu Anda menjadikan Mbak Indri ini putus asa atau? Iya. Putus asa Pak Ustadz. Tentang apa Mbak Indri? Dulu saya pikir dulu ya. Oh iya. Putus asa Tentang kenapa? apa? Ya sama ibunya sebenarnya. Iya, terus Iya. kenapa sama ibunya? Ya ibunya udah lama merantau nggak pulang-pulang. Ibunya lama merantau, Iya. terus Dari dia SD kan pulang-pulang baru kemarin aja belum lama. Oh, Dia dia kaget, belum. shock begitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz. Kok bisa ngomong maning ya? Oke. Dari SD ibunya bekerja di luar negeri. Iya. Nggak pernah ketemu. Dia nggak pernah ketemu. Baru di umur segini ibunya baru datang. Sekitar ya 2016. 2016. Iya, ibunya pulang. Ngomong sama aku mau. Ibunya menikah lagi tapi nggak ngomong-ngomong. oh iya. Iya. Kecewa Kecewa ya. ke Malaysia. Kenapa? Ternyata dia menikah lagi. Pak Ustadz aku sedih. Iya. Sedih sekali. Bapak masih ada nggak? Aku masih ada. Masih ada. Jadi bapak ditinggal menikah sama bapaknya ditinggal nikah oleh ibu. Itu udah pisah belum waktu itu? Waktu dia merantau belum. Tapi setelah dia pulang terus dia ngurus ngurus Pisah cerai dulu, gitu. baru nikah. Apa gimana? Maksudnya ibunya. Iya. Ibunya dia pamitnya merantau ke Malaysia. Ah. Nggak taunya dia nggak ke Malaysia. Terus? Dia menikah lagi sama Loh, orang lain. itu udah pisah belum itu? Sama? Belum. Welatala. Masih ada bapak di rumah. Oh, astagfirullahaladzim. Aduh. Nah, Ya dia mungkin merasa kecewa banget. Iya, itu kecewa. Jadi putus asa. Iya. Makanya di sini tetap ada makhluk yang memang masuk pada Mbak Indri. Iya. Ya, makhluk yang masuk karena kecewanya Mbak Indri terhadap ibunya yang berlebih. Saya khawatirkan itu ada dajjal biasanya. Aku benci sama Pak Ustadz. kenapa? Aku benci banget sama Pak Ustadz. Kenapa kok? Kenapa kok tiba-tiba benci? Emang Pak Ustadz Danu ngapain? Biasanya kalau yang benci sama saya itu ya itu satu itu makhluk itu. Tapi sekarang hubungannya sama ibunya udah baik Pak Iya. Ustadz. Iya. Beneran aku benci banget.
Iya, ya. Ya sudah. Sorry, ini saya bantu doain ya, Mbak Indri ya. Mbak Indri saya doain ya. Ya sudah, Mas aminin doa saya. Ibu-ibu aminkan ya.